Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube ala Mak Nur. Di video kali ini Mak Nur membuat sosis cem KW Super yang rasa, tekstur, dan penampilannya itu mirip banget dengan aslinya. Bisa dikatakan ini 99% mirip ya dengan aslinya. Dan di video ini juga Mak Nur akan berbagikan tips dan triknya membuat sosis yang bagus, padat, isinya seperti ini, cantik tampilannya, rasanya pun juga sangat enak. Bagaimana cara mengisikannya? Kita akan kupas habis di sini. So, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari ala Mak Nur. Terima kasih. Pertama, di sini Mak Nur mempunyai setengah kilogram dada ayam dan ini Mak Nur udah pisahkan dari tulang-tulangnya. Di sini Mak Nur juga ambil bagian kulitnya ya. Jika teman-teman tidak mau pakai juga nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur dan kita tambahkan 5 siung bawang putih dan 1 sendok teh ketumbar yang sudah dihaluskan seperti ini. Kita masukkan semuanya. Selanjutnya ini akan kita haluskan memakai blender. Boleh memakai blender biasa atau yang seperti ini ya. Kita masukkan di sini. Oh iya, jika teman-teman memakai blender biasa, jangan lupa kulitnya untuk dijajah halus terlebih dahulu ya. Oke, ini kita blender hingga halus. Setelah selesai, kita masukkan ke dalam mangkuk seperti ini ya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini udah selesai semuanya. Setelah itu kita akan tambahkan 1 saset susu Denko. Boleh memakai susu bubuk biasa ya. Kemudian di sini ada 250 gram tepung tapioka modifikasi. Tapi jika teman-teman nggak ada tepung tapioka modifikasi, gunakan tepung tapioka biasa aja juga nggak apa-apa ya, yang merek Patani itu. Kemudian ada 2 sendok makan smoke powder. Nah, ini kuncinya kenapa sosis cem itu baunya dan rasanya itu enak banget. Ini karena ada di sini ya resep rahasianya. Nah, ini Mak Nur beli smoke powder. Untuk 100 gramnya itu harganya kisaran 30.000, tapi ini untuk berkali-kali pakai ya. Kita akan gunakan 2 sendok makan. Selanjutnya ada 2 sendok makan tepung bakso atau tepung posmik ya. Bisa juga memakai tepung posmik. Tapi karena Mak Nur mau yang murah aja, jadi ini Mak Nur pakai tepung bakso seperti ini ya. Ini ada beberapa merek. Ini kurang tahu, Mak Nur juga mereknya udah kehapus. Kita pakai 2 sendok makan. Kemudian ada 1,5 sendok teh baking powder. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh lada bubuk. Kita akan masukkan semuanya. Jangan lupa ditambahkan juga dengan gula pasir ya. Tadi Mak Nur kelupaan, nggak kerekam. Kemudian di sini ada tepung ISP 90%. Ini kayak tepung kedelai gitu ya. Ini opsional aja. Jika teman-teman tidak punya juga nggak apa-apa. Di sini Mak Nur pakai 1 sendok munjung. Setelah itu tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Dan 500 ml air. Ini kita masukkan bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Seperti kita lihat, ini kurang tercampur rata ya. Jadi di sini Mak Nur mau blender lagi. Jadi 2 kali ya blendernya. Kita lakukan sedikit demi sedikit agar dia tidak muncrat-muncrat gitu. Kita haluskan lagi. Blender hingga benar-benar halus ya. Nah, ini dia setelah di blender, dia jadinya seperti ini adonannya, lebih kental dan lebih halus.
Kemudian setelah di blender semuanya, ini kita aduk rata seperti ini agar bumbunya itu benar-benar tercampur rata ya. Tahap selanjutnya kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan isikan, di sini Mak Nur punya beberapa macam casing sosis. Yang ini ukurannya 16 mm diameternya, dari plastik polyamide. Yang ini juga dari plastik polyamide ya, cuma ini yang ada warnanya, dan ini diameternya 18 mm. Ini yang akan kita pakai nanti, 18 mm ya. Dan yang ini adalah casing kolagen sapi. Ini ukurannya 16 mm, cuma kalau dipakai dia akan melar seperti ini. Jadi besar seperti ini ya. Biasanya untuk dipakai di sosis-sosis bakar. Oke, sekarang kita sisihkan yang ini, kita akan pakai yang ini. Caranya seperti ini ya. Jadi kita patahkan sedikit seperti ini. Jangan langsung banyak dipakainya, kita patahkan sedikit demi sedikit seperti ini. Kita tarik sedikit, kemudian kita gunting. Kemudian ujungnya kita ikat. Ini Mak Nur sudah sediakan benang. Ini harusnya pakai benang untuk sosis sendiri ya, cuma Mak Nur nggak punya, jadi Mak Nur pakai seadanya aja. Ini benang untuk sulam, Mak Nur pakainya. Nah, ini ujungnya kita ikat yang kencang. Kita tali simpul mati ya 2 kali agar dia nggak lepas-lepas. Kemudian ujung yang sini kita tarik seperti ini, kita buka. Oke, gini kita gunting aja. Nah, seperti ini ya. Jadi plastiknya kita biarkan masih gulungan seperti ini ya. Kita nggak tarik-tarik. Caranya seperti ini. Nah, kita masukkan adonannya seperti ini. Kemudian yang dipegang itu bagian yang ininya, bagian yang gulungannya ini ya, kita pegang. Kemudian kita semprotkan. Nah, dia itu jalan sendiri seperti ini ya. Ini tips untuk mengisi adonan sosis agar dia itu ringan dan mudah banget. Ini sangat mempermudah kita untuk mengisikan sosis dengan mudah ya. Dengan cara seperti ini juga tidak akan ada gelembung-gelembung udara yang terperangkap. Ini kita isikan sampai selesai seperti ini. Nah, ini yang plastik segitiganya udah habis. Caranya gimana untuk nyambungnya? Ini kita keluarin dulu isinya dikit agar dia nggak belepotan di situ. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini akan kita sambung di plastik segitiga yang berikutnya, adonan berikutnya. Oke, ini kita gunting dulu. Setelah itu kita masukkan di sini. Kali ini yang kita pegang adalah ujung plastiknya ya, bukan lagi di bagian yang keras. Jadi ujung plastiknya kita pegang, terus kita semprotkan seperti ini. Kita lakukan hingga plastiknya habis. Setelah habis, ujungnya kita tali juga, kita ikat. Nah, ini dua ujungnya sudah terikat. Sekarang kita akan bentuk. Ini Mak Nur pakai ukuran seperti ini aja ya. Ini Mak Nur nggak ukur berapa sentinya. Mak Nur kira-kira aja. Caranya seperti ini. Nah, kita ukur seperti ini. Kemudian ini isinya kita lebihkan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik, kita pelintir-pelintir seperti ini sampai dia benar-benar padat ya. Kemudian kita ikat. Jadi mengerti ya, isinya kita lebihin sedikit, kemudian kita tarik dan kita pelintir-pelintir. Tariknya jangan kenceng-kenceng, kita pelintir aja sampai dia benar-benar padat isinya. Nah, seperti ini, diikat simpul mati 2 kali. Kemudian yang ini juga sama seperti itu, kita padatkan dulu, kemudian kita pelintir seperti ini sampai dia padat. Setelah padat kita ikat. Kita lakukan seperti ini terus sampai selesai ya.
Nah, sekarang Mak Nur mau bagi tips bagaimana caranya. Nah, ini kan sudah beberapa kali diserut gitu ya, jadi ada bagian yang kosong gitu. Caranya jangan langsung diserut dengan keras seperti itu, tapi kita harus pelan-pelan. Nah, seperti ini. Karena kalau langsung diserut dipelurut gitu, dia akan ada lubang udara di situ, gelembung udara maksud Mak Nur. Nah, jadi kita lakukan secara pelan-pelan. Nah, jika sudah terisi seperti ini akan kita pelintir lagi. Nah, sekarang mengatasi ini ujungnya yang sudah tinggal sedikit seperti ini. Kalau dijadikan satu itu juga terlalu kecil, jadi ini akan kita keluarkan dulu isinya semuanya. Kita keluarkan seperti ini. Kemudian ini kita gunting. Nah, ini sisanya kan sayang kalau dibuang. Ini masih bisa untuk 2 sosis. Jadi caranya seperti ini. Kita akan isikan, tapi ujungnya di sini jangan diikat ya. Kalau tadi kita ikat, yang ini jangan diikat. Kemudian kita isikan adonannya seperti ini sampai dia full di ujung. Kemudian kita ikat ujungnya kedua-duanya dan tengahnya kita pakai seperti ini. Jadi nggak ada yang kebuang ya. Nah, oke, ini sudah selesai semuanya dibentuk. Selanjutnya ini akan kita rebus. Boleh dirapikan dulu benang-benangnya seperti ini. Nggak apa-apa ya, karena nanti akan dirapikan lagi. Kita didihkan air. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, kecilkan ke api ke bagian yang paling kecil apinya. Kita tunggu hingga dia tidak bergejolak. Nah, setelah airnya tenang seperti ini, kita masukkan semua sosisnya. Usahakan semuanya tenggelam ya sosisnya. Kemudian ini kita tutup dan kita masak selama 25 menit dengan api paling kecil. Nah, setelah 25 menit ini sosisnya sudah matang. Nah, ini ada satu yang keluar gini ya. Ini karena mungkin tadi ngikatnya kurang keras, jadi dia lepas. Setelah itu ini akan kita angkat dan kita rendam di air biasa atau air es juga lebih baik ya. Kita angkat semuanya. Nah, kita rendam seperti ini. Ini Pak Nur pakai air biasa, tapi jika teman-teman punya es batu boleh ditambahkan es batu ya, agar lebih cepat dingin. Kita tunggu hingga dia dingin. Nah, setelah beberapa saat ini sudah dingin. Selanjutnya ini akan kita rapi-rapikan ujung-ujungnya. Nah, ini ujung-ujungnya yang masih ada benang-benangnya gini kita rapikan seperti ini ya. Kita gunting-gunting seperti ini dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah dirapikan. Dia jadi cantik-cantik seperti ini ya. Ini benar-benar cantik hasilnya. Dia padat gitu, isinya padat, nggak letoy. Kemudian nah, ini contoh yang kurang padat ya teman-teman. Jadi dia kalau kurang padat itu dia akan keriput seperti ini. Tapi kalau kita isinya padat, hasilnya akan mulus seperti ini. Ini benar-benar cantik banget. Dan ini akan kita dinginkan dulu, boleh ditaruh di dalam kulkas atau di freezer. Nah, Mak Nur biasanya taruh dalam freezer selama semalaman dulu baru dipakai. Nah, ini dia yang sudah Mak Nur taruh dalam freezer selama semalaman. Ini sudah siap untuk dipakai. Dan ini sosis yang kemarin Mak Nur bikin tapi gagal untuk diupload di video ya, karena kemarin lupa nggak dikasih minyak Mak Nur. Ada bahannya yang tertinggal. Oke, sekarang kita akan kupas yang ini. Yang kemarin itu Mak Nur pakai tepung tapioka biasa ya, bukan yang modifikasi. Nanti kita akan lihat bedanya. Oke, ini kita kupas dulu. Nah, bagian dalamnya itu seperti ini. Jadi ini Mak Nur
pakai pewarna sama sekali. Kalau teman-teman mau warnanya lebih cantik, boleh ditambahkan pewarna sedikit aja sampai didapati warna yang diinginkan. Oke, sekarang kita iris-iris dulu. Kemudian kita goreng dengan api sedang hingga matang. Nah, di sini bisa dilihat ya, digorengnya itu hasilnya benar-benar mirip banget dengan sosis cem, dia mekar sempurna gitu. Rasanya pun ini benar-benar mirip. Nah, ini dia yang sudah selesai digoreng. Sekarang kita akan incip. Ini yang pakai tepung tapioka modifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, kenyalnya pas, kenyal enak banget yang ini. Sekarang kita akan coba yang pakai tepung tapioka biasa. Ini agak lebih kayak lebih letoy gitu ya, dari yang pakai tepung modifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi rasa ini sama enaknya, cuma dia, nah di sini dia lebih letoy. Oke teman-teman, demikian video dari Alamak Nur kali ini. Kita akan ketemu dalam video-video Alamak Nur selanjutnya. Jika ada request untuk resep selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Alamak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum.